Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang semuanya. Saya sebagai admin Zoom di sini saya persilakan kepada moderator untuk membuka acara dan untuk pematerinya agar menyiapkan materinya. Silakan. Oke, di sini saya sebagai admin Zoom, saya persilahkan kepada moderator untuk hari ini untuk membuka acara dan untuk pemateri agar menyiapkan materinya. Terima kasih. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perkenalkan nama saya Yuni Karmila sebagai moderator pada kegiatan acara kita pada pagi hari ini, yaitu pengenalan UKM Pointer dan UKM Pointer Study Club dan MPA Jagadita. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kepada adik-adik mahasiswa baru dan yang belum bergabung kami tunggu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat sempat mengikuti acara pengenalan mahasiswa baru tahun 2020. Tak lupa pula kita kirimkan salawat dan taslim atas junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi yang menggulung bendera kekafiran dan membentangkan bendera keislaman. Yang terhormat Ketua UKM Pointer Study Club Armadani dan Erwan Setiawan selaku Ketua MPA Jagadita.
Untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Armadani selaku Ketua UKM Pointer Study Club untuk memaparkan materinya. Dengan ini dipersilahkan. Oh sorry ya, saya persilahkan kepada Musdalifah untuk memaparkan materi. Dengan ini dipersilahkan. Lahir. Hirup cata kemudian kurang doa angka kubur teh. Musdalifah toh. Kepada Musdalifah, saya persilahkan untuk memaparkan materi pada pagi hari ini. Dengan hormat disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada adik-adik sekalian, selamat bergabung bersama kami di kampus Amika Sopeng, kampus Technopreneurship yang ada di Kabupaten Sopeng. Yang terhormat, Ketua MPA Jagadita, Ketua Pointer Lama Papa Leonro, pembina UKM Pointer Lama Papa Leonro, serta seluruh staf dan dosen yang sempat hadir pada pagi hari ini. Nggak bisa. Pada kesempatan pagi ini saya akan membawakan materi yaitu tentang pengenalan dunia UKM Pointer. Nggak bisa screen. Ya. Mungkin adik-adik sekalian yang baru bergabung bersama kami, yaitu khususnya untuk mahasiswa angkatan tahun 2020 bertanya-tanya apa sih itu pointer, atau bahkan mereka sempat lihat-lihat di sosial media pointer itu apa sih. Oke, saya akan coba menjelaskan tentang pointer, yaitu pointer adalah salah satu UKM yang ada di kampus Amik Lama Papa Leonro Sopeng, dinaungi oleh BEM Amika Sopeng. Visi-visi dari UKM ini adalah terbentuknya mahasiswa yang peka terhadap lingkungan sekitar, khususnya di bidang IT. Misi dari UKM ini menciptakan keintelektualan dan keilmuan di lingkungan mahasiswa, mengembangkan potensi kreatif keilmuan mahasiswa. Tujuannya yaitu membentuk mahasiswa yang aktif dan handal dalam bidang IT, dan tanpa mengembangkan bakat bagi mahasiswa khususnya dalam bidang IT. Bagi adik-adik sekalian yang ingin mengembangkan untuk lebih mendalami tentang IT, silahkan bergabung di UKM Pointer. Pointer ini merupakan wadah belajar IT bagi mahasiswa di luar jam kuliah atau di luar kampus. Jadi pointer ini bukan di saat perkuliahan kita adakan. Bisa saja biasa juga kita ambil malam atau biasa juga kita ambil sore, tergantung dari kesepakatan dari teman-teman anggota serta pemateri pointer. Selanjutnya yaitu keunggulan tentang pointer. Keunggulan pointer di sini itu yang pertama, pembahasan yang dibahas di kelas dapat didiskusikan lebih lanjut di luar kelas. Misalnya, adik-adik sekalian punya entahkah itu tugas atau adik-adik
mendapat kesulitan tentang IT, kita bisa lanjut bahas di luar jam-jam kuliah. Maksudnya begini, mungkin adik-adik sekalian punya kendala di dalam materi perkuliahan, tapi tidak sempat diselesaikan di dalam perkuliahan berhubung karena waktu juga terbatas, maka adik-adik bisa diskusikan lebih lanjut di pointer. Terus yang kedua, menambah rasa semangat belajar khususnya IT. Kenapa saya bilang menambah rasa semangat? Kita bisa rasakan bagaimana kalau kita belajar bersama. Pasti adik-adik sekalian lebih merasa bersemangat belajar dibanding belajar sendiri. Di saat kita dapat kendala, kita bisa sharing dengan teman-teman atau kita bisa diskusikan dengan teman-teman yang lain, bahkan dengan pembina-pembina atau pemateri-pemateri dari pointer. Yang ketiga yaitu mengasah skill IT mahasiswa. Kenapa saya bilang mengasah skill IT dari mahasiswa? Karena mungkin teman-teman yang mempunyai keahlian mempunyai bakat di bagian IT, tetapi karena di dalam pembelajaran mata kuliah kita terbatas di waktu. Jadi di sini teman-teman bisa kembali belajar dengan mengasah skill yang ada pada adik-adik sekalian. Yang keempat yaitu mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Di pointer juga ini kita diberikan tantangan tersendiri. Misalnya seperti anggota-anggota yang muda, kita biasa diberikan kayak tantangan-tantangan entah kayak itu kayak IT camp itu yang kayak biasa bikin aplikasi kah, atau bisa saja kita dikasih tantangan untuk membuat satu gebrakan di bidang IT. Selanjutnya yaitu manfaat dari UKM Pointer. Manfaat UKM Pointer yaitu satu, meningkatkan wawasan mahasiswa dalam bidang IT. Maksudnya di sini meningkatkan wawasan mahasiswa dalam bidang IT yaitu mungkin bagi teman-teman atau adik-adik sekalian yang awalnya tidak tahu tentang komputer atau laptop, bagian-bagian dari perangkat keras komputer atau laptop, di pointer ini teman-teman akan diberi wawasan tentang itu. Terus yang kedua, meningkatkan keaktifan mahasiswa dalam proses belajar. Di dalam pointer itu yang lebih ditekankan adalah prakteknya. Jadi otomatis yang aktif di sini adalah mahasiswa dalam belajar. Kita tidak datang di pointer cuma duduk, diam, dan dengar. Yang ketiga yaitu mampu mengembangkan diri dalam berorganisasi. Maksudnya di sini mampu mengembangkan diri dalam berorganisasi karena pointer adalah salah satu organisasi. Jadi di sini kita akan hadapi berbagai macam sifat dari teman-teman. Jadi di sini kita akan samakan persepsi dengan satu tujuan. Berpeluang menjadi asisten dosen. Maksudnya di sini berpeluang jadi asisten dosen. Rata-rata itu anak pointer bisa jadi asisten dosen. Terus yang ketiga, menumbuhkan jiwa technopreneurship. Menumbuhkan jiwa technopreneurship di sini bagi teman-teman yang sudah mempunyai skill, contohnya sudah bisa install laptop, sudah bisa desain logo, desain spanduk. Jadi di sini teman-teman bisa berusaha sendiri. Tanpa lagi bisa saja teman-teman menerima desain logo. Jadi otomatis kan teman-teman akan dibayar. Meskipun itu tidak seberapa. Oke, sekarang kita lanjut di struktur organisasi pointer atau pojok informasi teknologi komputer Amik Lema Papelon Rosopeng. CEO yaitu atau Chief Executive Organization Nasrullah, COO Priscila, CFO Nelly Anggreni, HRD Nurfiana dengan Mary Endana, HD atau Hardware Departemen Erwan Setiawan dengan Arisma, Software Departemen Armadani dengan Satriani. Kegiatan pointer itu berbagai, maksudnya ini kan
kita di bidang IT, salah satu kegiatan pointer yang pernah kita lakukan yaitu study night. Biasa kita lakukan di malam hari sepulang dari kuliah. Biasanya kita lakukan itu sesudah salat isya. Materinya pun beragam. Kadang kita diajari tentang pemrograman, entah itu web atau pemrograman yang berbasis desktop, desain, mulai dari desain logo, desain spanduk, dan lain-lain, serta bagaimana kita jadi bisa memperbaiki kayak install laptop, servis laptop atau komputer. Technopreneurship di Pointer ada yaitu menerima print, desain logo, dan desain spanduk. Jadi bagi adik-adik sekalian, khususnya yang mahasiswa baru yang ingin print tugas, terkendala di print, silahkan datang di Pointer. Harganya cuma Rp500 untuk hitam putih dan Rp700 untuk print warna. Selain yang untuk print, di Pointer juga menerima kursus, mulai dari kursus aplikasi perkantoran, itu Microsoft Office, desain grafis, multimedia dengan bahasa Inggris. Terus di Pointer juga itu kita bisa install ulang Windows mulai dari Windows 7, Windows 8, Windows 10 dan sebagainya. Biasa juga kita belajar menginstal Linux. Terus install software yaitu Microsoft Office dengan video editor. Dan yang ketiga yaitu desain application. Serta di Pointer juga itu ada service repair, seumpama service laptop, komputer atau PC, HP, dan printer. Konsultan IT gratis, serta kursus multimedia. Selain di bidang IT, Pointer juga itu biasa melakukan acara penggalangan dana untuk kegiatan sosial seperti penggalangan dana untuk disumbangkan kepada warga-warga yang terkena dampak bencana alam, misalnya banjir, kebakaran, dan lain-lain. Salah satu acara terbesar yang pernah dilakukan Pointer yaitu seminar pertama dan terbesar di Sopeng, seminar IT yang dilakukan pada bulan Januari tahun 2020 kemarin. Yang ingin kepoin tentang Pointer, silahkan kepoin sosial medianya, yaitu untuk Facebook Studi Amika, Instagram Pointer_amik.lp, YouTube Pointer Study Club. Terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, itulah hasil pemaparan dari Saudari Musdalifah. Selanjutnya saya persilahkan kepada pembina UKM Pointer Study Club untuk menambahkan mengenai materi kita pada pagi hari ini. Dengan ini disilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang semuanya. Saya ucapkan selamat datang untuk para mahasiswa baru di kampus Amik Lama Pelonro Sopeng. Pemaparan yang cukup bagus yang dibawakan oleh Saudari Musdalifah. Kebetulan Musdalifah ini merupakan salah satu asisten dosen di kampus Amika Sopeng. Ya, kenapa Bunit? Oke. Mungkin ada pertanyaan dari beberapa peserta untuk maba tentang UKM Pointer. Jadi Pointer di sini merupakan salah satu
UKM yang ada di kampus Amika Sopeng. Nah, di pointer ini kegiatan-kegiatannya ya seperti menginstal, edit video, edit foto. Nah, siapa tahu ada salah satu mahasiswa yang mempunyai minat dan bakat tentang pemrograman software dan hardware, nah, bisa bergabung bersama Pointer, UKM Pointer di AMIK. Saya bertanya dulu kepada mahasiswa baru di sini, ada yang dari SMK, yang jurusan masalah jaringan? Ya, silakan kalau ada yang mau bicara, silakan diaktifkan audionya. Nah, biar saya di sini tidak bicara sendiri, biar dapat berinteraksi langsung sama mahasiswa baru. Ada yang dari SMK atau ada yang mempunyai minat atau bakat tentang pemrograman, software dan hardware? Nah, silakan diaktifkan. Atau yang dari SMA, SMA mana semua? SMA 1. SMA 1. Jadi aku tahanan anak. SMA 1, Oh, ada yang dari SMA 1 siapa yang di sini? Siapa tadi tuh? Aswan Jaya Sakti ya? Oke. Kalau begitu biar berbicara semua, saya kasihkan kuis. Nah, langsung kuis ya. Dari pemaparan materi tadi, yang dibawakan oleh saudari Musdalifah. Nah, saya di sini mempunyai 3 pertanyaan mengenai pointer. Yang dapat menjawab, hadiah pulsa lagi. Jadi 1 pertanyaan dapat pulsa 10.000. Oke, pertanyaan pertama. Apa kepanjangan pointer? Nah, bisa langsung jawab pakai voice, bisa mengetik. Pojok Informasi Teknologi Komputer. Siapa itu? Pojok Informasi Teknologi Swan. Komputer. Jika Nah, Musdalifah, apakah sudah benar jawabannya? Sudah benar, Pak. Bisa diketikkan, Aswan. jika Pojok, apa tadi? Pojok Informasi Teknologi Komputer. Oke, sudah benar. Nah, silakan, Aswan, ketikkan nomor HP-nya di kolom chat. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya. Sebutkan salah satu manfaat UKM Pointer. Nah, tadi ada di slide, ada beberapa manfaat dari UKM Pointer. Sebutkan salah satu. Meningkatkan wawasan mahasiswa dalam bidang IT. Aswan lagi. Yeah. Yang lain. Ada yang lain? Yang di dekat tak siapa? Berpeluang jadi asisten dosen atau apa? Ya, Aswan. Eni Paramita. Oh, Emi. Yeah. Eni Paramita. Berpeluang menjadi asisten dosen. Jawabannya sudah benar. Nah, silakan. Ini Paramita menuliskan nomor HP-nya. Nah,
Jadi sini berpeluang menjadi asisten dosen. Nah, ini manfaat UKM Pointer. Oke, pertanyaan terakhir. Pada tanggal berapa seminar pertama dan terbesar diadakan oleh Pointer? Januari. Pada bulan Januari. Pada tanggal berapa seminar pertama dan terbesar di Kabupaten Sopeng diadakan oleh Pointer? Januari 2020. Siapa itu? Nah, Januari. tanggal berapa seminar pertama dan terbesar diadakan oleh Pointer? Yang agak. Gimana? Arif Darmawang. Oh, ini bukan maba ya? Ya, ini pertanyaan khusus maba. Oke, ada yang bisa jawab? Pada tanggal 20 Januari. 2020. Salah. Ada yang bisa jawab? Nah, silakan dicari-cari pada tanggal berapa seminar pertama. Nirmala, salah. Nah, jadi kentar ya, tidak ada yang kepoi. Sudah tahu semua Instagram sama YouTube-nya Pointer? Oke, silakan dijawab. Pada tanggal berapa seminar pertama dan terbesar di Kabupaten Sopeng diadakan oleh Pointer? Ahmad Arisal. Nah, sudah benar. Dapat dari mana? Jawabannya mana yang dibilang Ahmad Arisal? Ahmad Arisal. Nah, ini di kampus ya. Oh, dapat dari IG katanya. Oke, silakan Ahmad Arisal tuliskan nomor HP-nya. Oke, mungkin bisa masuk ke sesi tanya jawab. Nah, tadi sudah dipaparkan materinya tentang UKM, pengenalan UKM Pointer oleh mahasiswi atas nama Musdalifah. Nah, Musdalifah ini merupakan, sudah lulus kemarin ya? Sudah ujian meja? Alhamdulillah Pak sudah. Nah, kebetulan dia membuat aplikasi yang sangat keren. Aplikasi apa kemarin, Musdalifah? Sistem informasi akademik. Nah, jadi dia buat dari awal. Nah, ini salah satu luaran dari UKM Pointer menghasilkan sebuah aplikasi yang dibuat dari awal dengan sendirinya. Nanti ada bantuan-bantuan dari bapak-bapak dosen, pembimbing. Oke, Ahmad Arisal, silakan ditulis nomor HP-nya. Kemudian kita lanjut ke sesi tanya jawab. Silakan bagi mahasiswa baru yang ingin bertanya mengenai Pointer, apa-apa kegiatannya atau segala macam, nah, silakan langsung bertanya. Supaya kita kenal-kenal juga apa-apa bakat dan minatnya mahasiswa baru ini. Nah, kebetulan Pointer ini khusus software, hardware, komputer. Nah, jadi
jurusan komputer yang berminat bisa masuk ke UKM Pointer. Ya, silakan dibuka. Tidak ada yang bertanya? Nah, ada pertanyaan itu. Oke, silakan moderator dan Musdalifah melanjutkan. Saya persilakan. Langsung dijawab saja, Pak Di. Nah, moderator bisa mungkin membacakan. Nanti moderator yang membacakan pertanyaannya, nah, kemudian kita yang jawab. Oh iya. Saya kembalikan kepada moderator, Bu Yuni. Jadi ini ada pertanyaan dari Aswan Jaya Sakti. Kapan pembentukan organisasi baru Pointer Cat? Kepada Saudari Musdalifah, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari adik-adik mahasiswa baru kita. Dengan ini disilahkan. Makasih banyak. Pertanyaan dari Aswan Jaya Sakti, pembentukan organisasi baru Pointer. Kalau untuk pembentukan organisasi Pointer yang baru, insya Allah mungkin akan dilaksanakan setelah Mubes pertama itu Mubes BEM. Setelah itu akan diadakan selanjutnya untuk Mubesnya Pointer. Di sini kita akan lihat pertanggungjawabannya pengurus yang kemarin. Tapi setiap itu periode dia cuma 1 tahun untuk masa jabatannya. Jadi insya Allah kemungkinan bulan-bulan September atau November lah, kemungkinan bulan November sampai Desember, kemungkinan itu akan diadakan lagi pembaharuan tentang pengurus organisasi Pointer. Bagaimana dengan Aswan Jaya Sakti? Ya, selanjutnya saya kembalikan kepada siapa tadi? Aswan. Itulah jawaban dari Saudari Musdalifah. Apakah bisa dimengerti atau masih ada yang ingin ditanyakan? Mengerti, Kak, mengerti. Oke, siap. Mengerti, Di. Pertanyaan selanjutnya dari Andi Hermiati. Saya kurang. Iya, pertanyaannya yaitu apa bedanya Dek UKM Pointer dengan UKM yang lain? Terus kalau sudah gabung di BEM, apakah masih bisa gabung di Pointer? Kepada Saudari Musdalifah, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari Andi Hermiati. Dengan ini disilahkan. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat bagus. Sebelumnya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa bedanya UKM Pointer dengan UKM yang lain? UKM Pointer itu dia lebih mengarah ke IT. Dia lebih mengarah ke kayak skill-skill dari peserta Pointer. Maksudnya begini. Yang kalau Pointer itu kita lebih diarahkan untuk mengetahui masalah komputer, masalah IT, intinya dia lebih mengarah ke masalah IT. Terus Hampir tidak bisa ada pakai. Terus kalau sudah gabung di BEM nanti apakah masih bisa digabung di Pointer? Insya Allah kita masih bisa bergabung kembali di Pointer ataupun UKM yang lain yang ada di kampus AMI Kelapa Pudara Sopeng. Saya kembalikan ke moderator.
Ya, itulah jawaban dari Saudari Musdalifah. Selanjutnya saya kembalikan kepada penanya, apakah jawabannya sudah dimengerti atau belum? Hah? Silakan dilanjut. Mungkin ada dari MPA Jagadita nanti ya setelah UKM Pointer. Silakan dilanjut, Bu. Oh iya, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Awal Mubarakah. Pertanyaannya yaitu, di dalam materi tadi ada sebuah pemaparan tentang struktur organisasinya. Bisa dijelaskan lebih detail tentang tugas-tugas dari struktur tersebut. Terima kasih. Kepada Saudari Musdalifah, saya persilahkan untuk menjawab. Dengan ini dipersilahkan. Makasih banyak. Di sini di struktur organisasi itu ada 6 bagian. Yang pertama Chief Executive Organizer atau CEO. CEO itu berfungsi dengan kata lain dia adalah sebagai ketua. Jadi dia yang bertanggung jawab keseluruhan kegiatan keseluruhan tentang pointer ini. Terus Chief Operation Officer yaitu Priscilla, biasa juga kita sebut dengan sekretaris. Jadi semua administrasi yang ada di Pointer yang mempunyai tanggung jawab yaitu ya Chief Operation Officer. Terus yang ketiga yaitu Chief Financial Officer. Atau dengan kata lain bahasa sopengnya yaitu bendahara. Di sini bendahara akan berfungsi sebagai pengelola keuangan yang ada di Pointer, mulai dari pemasukannya, pengeluarannya, semua tercatat di bendahara. Yang keempat yaitu Human Resource Department, dia sebagai bagian humas. Maksudnya di sini bisa saja dia adalah kayak pengenalannya di luar kampus. Jadi Human Resource Department atau HRD-nya. Dia adalah bagian yang untuk mengenalkan Pointer bukan cuma di kampus, melainkan di luar juga. Yang ketiga Hardware Department atau HD. Pada bagian ini atau pada departemen ini yang lebih yang menangani bagian hardware atau perangkat keras dari masalah komputer atau apa, dia ada di hardware departemen. Terus yang terakhir itu software departemen. Untuk penginstalan kayak penginstalan laptop atau PC, kita lebih banyak berhubungan dengan software departemen. Demikian dari saya. Saya akan kembalikan kepada moderator. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya rasa pengenalan UKM Pointer Study Club sudah selesai. Dan ada tadi pertanyaan belum dijawab dari Ahmad Haidir. Apa saja kegiatan Pointer? Saya rasa tadi itu sudah dibahas ya. Selanjutnya kita sesi foto. Kepada adik-adik mahasiswa baru agar mengaktifkan semua kameranya, Di. Aktifkan semua kamera, tak? Pak Wahyu yang yang foto. Oh ya, 1, 2. Ya, sudah, Bu.
Ya, di halaman pertama. Oke, 1, 2. Di lembaran kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah selesai, Bu. Silakan di lanjut.